Lajeng semeng, ait-ait teh sareng sami punapi gatre. Dumugi sareng sami becik-becik kemanten. Selamat pagi. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Rirahin mangkin, iraga jagi melajahin bahasa Bali ngeninin inde objek wisata. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Bali mengenai objek wisata yang ada di Bali. Langsung saja kita lanjut ke materinya. Objek wisata yang pertama ada di Kabupaten Tabanan. Kabupaten Tabanan, ada yang dari Kabupaten Tabanan? Tahu saja objek wisata apa saja yang ada di Kabupaten Tabanan? Ya, yang pertama ada objek wisata Tanah Lot. Kalian bisa lihat di gambar pada slide. Nah, objek wisata Tanah Lot adalah salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Tabanan. Dan objek wisata ini juga sekaligus dijadikan sebagai tempat ibadah yang disebut dengan Pura Tanah Lot. Yang kedua, objek wisata Kebun Raya Bedugul juga ada di Kabupaten Tabanan. Pasti kalian sudah ada yang pernah berkunjung ke Kebun Raya Bedugul, ya kan? Nah, selanjutnya ada objek wisata Alas Kedaton. Alas Kedaton juga salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Tabanan, di mana Alas Kedaton ini adalah objek wisata yang banyak sekali ada hewan yaitu monyet. Jadi kalau kalian berkunjung ke sana pasti kalian akan banyak melihat ada monyet atau kera di sana. Selanjutnya adalah objek wisata Danau Beratan. Danau Beratan ini juga bisa dijadikan sebagai tempat ibadah yaitu Pura Ulun Danu Beratan, sekaligus bisa dijadikan sebagai objek wisata. Nah, yang selanjutnya adalah objek wisata Pantai Soka, juga ada di Kabupaten Tabanan. Pantai Soka yang terkenal dengan pantai berpasir hitamnya, salah satu objek wisata yang juga banyak diminati oleh orang lokal ataupun wisatawan mancanegara, turis-turis atau bule-bule. Terus yang berikutnya adalah objek wisata yang ada di Kabupaten Badung. Kabupaten Badung itu ada Uluwatu. Nah, Uluwatu ini kalian pasti sudah tahu, apalagi yang berasal dari Pecatu. Objek wisata Uluwatu juga bisa dijadikan sebagai tempat ibadah, yaitu Pura Uluwatu. Yang selanjutnya adalah Garuda Wisnu Kencana atau yang disingkat dengan GWK. Nah, GWK ini ada di kawasan Ungasan. Yang sering juga, pasti kalian juga sudah tahu, GWK ini baru saja selesai dibangun dan sangat indah sekali. Wisatawannya juga banyak yang suka berkunjung ke sana. Kalian juga anak-anak semua pasti pernah berkunjung ke sana. Nah, selanjutnya ada Pantai Seminyak. Pantai Seminyak ada di Kabupaten Badung juga. Nah, di sini biasanya banyak dikunjungi untuk menyaksikan matahari terbenam, sunset. Orang-orang lokal ataupun turis banyak juga yang suka sekali berkunjung ke Pantai Seminyak. Masih di Kabupaten Badung juga ada Pantai Brawe. Pantai Brawe ini ada di daerah Canggu. Ini juga pantai yang disenangi sekali oleh wisatawan karena pantainya yang indah berpasir putih. Terus juga ada Pantai Pandawa. Pantai Pandawa ini juga ada di kawasan Ungasan. Siapa yang tidak tahu Pantai Pandawa? Anak-anak pasti sudah tahu. Pantai Pandawa. Nah, ini juga salah satu pantai berpasir putih dengan tebing-tebingnya yang indah, yang sangat menarik untuk dikunjungi.
Selanjutnya, kita lanjut lagi, ada objek wisata Sangeh. Nah, ini mirip dengan Alas Kedaton. Tadi Alas Kedatonnya ada di mana? Ya, ada di Kabupaten Tabanan. Kalau Sangeh, objek wisata ini ada di Kabupaten Badung. Jadi mirip ya, objek wisata Sangeh dan Alas Kedaton juga banyak memiliki atau banyak terdapat monyet-monyet, hewan-hewan monyet di sana. Jadi kalau kalian berkunjung ke sana pasti kalian banyak melihat monyet-monyet, bojok-bojok yang banyak. Terus ada Taman Ayun. Nah, ini juga masih ada di kawasan Kabupaten Badung, di Kecamatan Mengui lebih tepatnya. Taman Ayun, lihat pada gambar di slide. Objek wisata Taman Ayun ini sebenarnya adalah tempat ibadah, yaitu Pura Taman Ayun yang dijadikan sebagai objek wisata juga. Selanjutnya adalah Pantai Melasti. Pantai Melasti ada di kawasan Ungasan juga, mirip-mirip dengan Pantai Pandawa. Pantai yang juga ada tebing-tebingnya, berpasir putih juga, dan banyak sekali turis-turis atau orang lokal yang berkunjung ke sana. Selanjutnya, objek wisata yang ada di Kabupaten Klungkung. Nah, kalau pada Klungkung ini, kalau objek wisatanya dia dibagi menjadi dua bagian. Ada yang di Kabupaten Klungkungnya, di kota Klungkungnya, ataupun ada juga yang di wilayah kepulauannya yang kita harus menyeberangi laut untuk menuju objek wisata itu. Yang pertama, kalau ini ada Nusa Lembongan. Nah, kalau ke Nusa Lembongan harus menyeberangi laut untuk menuju ke Nusa Lembongan. Ada yang pernah menuju ke Nusa Lembongan atau jalan-jalan? Ya, kalau pernah, kalian pasti pernah melihat. Nah, ini dia gambarnya. Jembatan Kuning. Ya, Jembatan Kuning ini adalah salah satu ikon yang terkenal dari Nusa Lembongan. Jadi kalau kalian berkunjung ke Nusa Lembongan, kalian wajib sekali datang ke Jembatan Kuning ini. Selanjutnya ada Nusa Ceningan. Nusa Ceningan, nah ini dia. Jadi kalau di wilayah Kabupaten Klungkung yang harus menyeberangi laut itu memang terkenal dengan pantai-pantainya. Nah, kalau Nusa Ceningan ini bisa dilihat di slide-nya, ini juga pantai. Ini pantainya bagus sekali, indah, terus pasirnya berpasir putih dan tentunya menarik sekali dikunjungi. Yang ketiga, ada Nusa Penida. Nah, siapa yang tidak tahu Nusa Penida ya kan? Semuanya pasti tahu dan hampir semuanya sudah pernah mengunjungi Nusa Penida. Bisa dilihat gambarnya juga, ini terkenal dengan pantainya, masih berupa pantai ya, Nusa Penida. Nah, sekarang kita lanjut ke Kabupaten Klungkung yang di wilayah kotanya, kota Klungkungnya langsung, yaitu ada Kertegose. Nah, Kertegose ini adalah salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Klungkung. Tepatnya ada di wilayah kotanya, jadi tidak perlu menyeberangi laut seperti tadi. Untuk mencapai ini, Kertegose, salah satu objek wisata yang juga sering dikunjungi oleh wisatawan. Selanjutnya ada Museum Semarajaya. Museum, tempat menyimpan benda-benda yang legendaris, tempat menyimpan benda-benda pusaka. Museum yaitu Museum Semarajaya yang ada di Klungkung, di Kabupaten Klungkung. Tempat untuk objek wisata bisa, sekaligus juga tempat untuk menambah ilmu. Kalau kalian mau berkunjung ke sana, silahkan. Tapi setelah corona ini berakhir ya. Lanjut lagi, yang berikutnya adalah Monumen Puputan Klungkung. Nah, Monumen Puputan Klungkung ini berada di kota Klungkung, jadi ini juga sering menjadi tempat objek wisata yang sering dikunjungi juga. Dan yang terakhir adalah Gua Lawah yang ada di Klungkung ya, Gua Lawah. Bisa dilihat gambarnya pada slide ini. Bisa dijadikan tempat ibadah juga. Ini adalah Pura Gua Lawah
yang sekaligus dijadikan sebagai tempat wisata atau objek wisata. Oke, kelungkungnya sudah selesai. Sekarang kita ke Kabupaten Gianyar. Di Kabupaten Gianyar ada Goa Gajah. Nah, jangan terbalik ya. Kalau di Kelungkung tadi ada Goa Lawah, kalau di Kabupaten Gianyar ada Goa Gajah. Nah, ini dia gambarnya, bisa dilihat. Itu adalah pintu masuk menuju ke dalam goanya, tapi bukan goanya, nggak isi gajah. Namanya Goa Gajah, tapi tidak isi gajah ya. Terus selain Goa Gajah juga ada Tegalalang Restires. Nah, ini dia salah satu kekayaan alam yang ada di Bali, khususnya ada di Kabupaten Gianyar. Tegalalang Restires. Jadi sebuah tempat wisata persawahan yang dibuat berundak-undak atau terasering begitu untuk menarik daya tarik wisatawan, karena wisatawan itu kan senang ya dengan suasana yang sejuk, yang hijau. Nah, dibuatlah ini untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke sana. Selanjutnya ada objek wisata di Kabupaten Bangli. Di Kabupaten Bangli yang pertama ada objek wisata Penglipuran. Nah, ada yang sudah pernah ke Penglipuran? Kalau ada yang sudah pernah, nah pasti kalian di sana kagum melihat rumah-rumah yang berjejer indah, bersih, tidak ada sampah sedikit pun. Ya, jadi Penglipuran ini juga disebut sebagai desa budaya. Jadi rumah-rumah warga di sana itu sangat bersih, tertata, rapi, tidak ada yang buang sampah sembarangan, begitu ya. Terus selanjutnya di Bangli lagi ada Danau Batur. Nah, Danau Batur, salah satu danau yang ada di dekat Gunung Batur, Danau Batur, itu ada di Kabupaten Bangli. Lanjut lagi, setelah Kabupaten Bangli ada Kabupaten Buleleng. Di Buleleng ada Pantai Lovina. Nah, siapa yang sudah pernah berkunjung ke Lovina? Apa yang terkenal dari Pantai Lovina? Ya, betul sekali, yaitu ada lumba-lumbanya ya. Jadi kalau berkunjung ke Pantai Lovina, biasanya di sana ada ikonnya atau simbolnya, ada patung lumba-lumba. Nah, jadi memang di Pantai Lovina itu memang ada lumba-lumbanya. Kalau kalian berkunjung ke sana, kalian bisa melihat lumba-lumba, tetapi pada pagi hari lebih baiknya. Terus setelah Pantai Lovina ada air terjun Git-Git. Nah, kalau nggak mau ke pantai, ada juga air terjun. Air terjun Git-Git ini juga terkenal, sudah banyak yang tahu dan sudah banyak yang berkunjung ke objek wisata yang satu ini. Lanjut, setelah Buleleng ada Kota Denpasar. Nah, Kota Denpasar, di tengah kota sekarang kita mau berkunjung ke Museum Bali. Museum Bali, museum tadi tempat menyimpan benda-benda bersejarah. Salah satunya ini dia, Museum Bali. Di sini juga tempat untuk berwisata sekaligus belajar. Jadi ini tempat yang tepat sekali kalau untuk anak-anak berkunjung. Jadi kalian bisa belajar sambil berwisata. Selanjutnya ada Pantai Sanur. Nah, Pantai Sanur ini adalah pantai yang ada di Denpasar, di kota Denpasar, pantai berpasir putih yang biasanya orang-orang datang ke sini untuk menikmati matahari terbit atau sunrise. Habis kota Denpasar, selanjutnya ada Kabupaten Jembrane. Jembrane Negara ya, di Bali Barat. Yaitu objek wisata pertama ada Pantai Yehleh. Nah, Pantai Yehleh ini adalah salah satu pantai yang tidak kalah mempesonanya dengan pasirnya yang hitam, Pantai Yehleh, dan ada Pantai Candi Kusuma. Nah, ini dia bisa dilihat pada slide. Pantai Candi Kusuma ini juga bisa dijadikan tempat untuk menyaksikan matahari terbit. Lanjut lagi, setelah itu ada Kabupaten Karangasem. Nah, di Kabupaten Karangasem juga ada objek wisata ya,
Yaitu yang pertama ada Taman Ujung Karangasem. Taman Ujung Karangasem, pasti kalian juga pernah ke sana ya kan? Nah, Taman Ujung ini lumayan terkenal, sering dijadikan tempat untuk bertamasya. Jadi Taman Ujung ini ada di Karangasem. Setelah itu juga ada Tirte Gangge. Nah, objek wisata Tirte Gangge ini juga ada di Kabupaten Karangasem. Jadi ini dia berupa kolam. Nah, seperti gambar yang ada di slide, kalian bisa saksikan ini ada kolam-kolamnya dan ada ikan-ikannya di sana. Jadi itu juga sangat menarik sekali untuk dikunjungi. Nah, jadi sekian objek wisata yang ada di Bali yang Bu Guru jelaskan hari ini. Nah, untuk tugasnya, tugas kalian sekarang adalah mencari objek wisata lainnya selain objek wisata yang Bu Guru sampaikan tadi. Di 9 kabupaten yang ada di Bali. Semoga kalian bisa ya. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.